Channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau ngebahas yaitu tarif efektif, yaitu untuk PPh pasal 21 dengan kategori A. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Nah, ini adalah tarif efektif bulanan kategori A. Di sini kita akan bahas per satu video kita bahas, yaitu tentang kategori A. Terus kemudian nanti di video berikutnya kita akan bahas masuk ke kategori B. Nah, di sini pemerintah telah mengatur penerapan tarif efektif pajak PPh pasal 21 melalui peraturan PP nomor 58 tahun 2023. Tarif efektif bulanan menjadi tiga kategori ya, yaitu kategori A, B, dan C. Untuk diperhatikan, pengkategorian tarif efektif bulanan itu berdasarkan pada besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ya, status perkawinan, dan jumlah tanggungan. Jadi pastiin dulu teman-teman nanti ketika mau mengidentifikasi teman-teman antara karyawan teman-teman itu masuk kategori A, B, atau C, itu dilihat dari status PTKP-nya. Nah, untuk yang masuk ke kategori A, yaitu dengan status PTKP tidak kawin atau TK0, terus kemudian tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang atau TK1, dan kawin tanpa tanggungan K0. Nah, di sini adalah lapis penghasilan bruto bulanan ya, yang nantinya yang menjadi dasar perhitungan. Di video ini jangan sampai di skip ya teman-teman, agar informasi yang kita sampaikan bisa dimengerti sama teman-teman. Nah, di sini ada lapis penghasilannya. Jika teman-teman mau minta ke kita dari lapis penghasilan ini, silakan teman-teman bisa WhatsApp di WhatsApp kami, nanti kita share yaitu lapis yang masuk kategori A itu dari angka berapa sampai dengan angka berapa. Nah, di sini untuk yang pertama sampai dengan 54 juta itu dikalikan dengan 0%, karena penghasilannya 54 juta sudah jelas dia PPh tidak dikenakan PPh. Terus kemudian jika penghasilannya 5.400 sampai dengan 5.650 itu dikalikan dengan tarif 0,25%. Nah, terus kemudian jika 5.650 sampai dengan 5.950, maka itu dikenakan tarif sebesar 0,5%. Nah, pengenaan ini silakan teman-teman sesuaikan dengan yang pertama kategorinya dulu, masuk kategori A atau B atau C. Terus kemudian jika sudah ditentukan misalnya masuk kategori A, maka silakan dari range gajinya ini silakan teman-teman dikalikan dengan tarif. Nah, di sini ini rincian cukup banyak ya, sampai dengan 44 lapis penghasilan bruto untuk kategori A. Nah, nanti setelah ini untuk lapis ini kita masuk ke contoh perhitungan ya, dan bagaimana cara mengidentifikasi. Nah, di sini Tuan B berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan karena dia statusnya adalah K0. Di sini untuk kategori A kan di sini kawin tanpa tanggungan atau K0, maka otomatis dia masuk ke kategori A. Bekerja sebagai pegawai tetap di PT Triple C selama tahun 2024 dengan gaji sebesar 9.800. Nah, yang pertama tadi sudah masuk ke K0, masuk ke tarif A. Kemudian besarnya gaji yaitu sebesar 9.800, maka kita cari nih lapis di sini ya untuk 9.800, yaitu ada di poin 9 ya di sini, 9.650 sampai dengan 10.050.000, maka tarifnya untuk tarif A-nya yaitu sebesar 2%. Nah, di sini terus kemudian per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Maka perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas gaji Tuan B yang masuk kategori A, yaitu tarif efektif kategori A dengan tarif 2% ya, yang tadi di sini yang baris ke-9. Nah, PPh pasal 21 per bulan yang dipotong PT Triple C
masa pajak Januari sampai dengan November tahun 2024 sebesar 9.800.000 dari total gaji yang diterima dikalikan dengan 2%, yaitu ditemukan nilai Rp196.000. Nah, ini yang nantinya dipotong dari masa Januari sampai dengan masa November tahun 2024. Nah, itu clear. Nah, sekarang tinggal masuk ke PPh pasal 21 untuk masa Desembernya atau masa selama 1 tahun, yaitu menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Maka PPh pasal 21 yang dipotong PT Triple C atas penghasilan Tuan B masa Desember tahun 2024 sebagai berikut. Yaitu yang pertama, gaji selama 1 tahun yaitu 9.800.000 dikalikan dengan 12, yaitu sebesar 117.600. Sebagai pengurang tadi kan berarti ada biaya jabatan karena di status pegawai tetap, yaitu 5% dari jumlah gaji setahun. Jika dikalikan 117 dengan 5% didapat 5.880.000. Nah, di sini karena dia ada angsuran pensiun yaitu sebesar 100.000 per bulan, maka ini menjadi pengurang juga, total 1.200.000. Jadi total pengurangnya adalah dari biaya jabatan plus iuran pensiun sebesar 7.080.000. Dari jumlah gaji setahun 117.600 dikurangi dengan 7.080.000, didapatkan penghasilan neto setahun yaitu sebesar 110.520. Karena di sini statusnya Pak B itu sendiri adalah kawin anak 0, yaitu dikurangi dengan PTKP-nya 58.500.000 dan penghasilan kena pajak setahunnya yaitu sebesar Rp52.020.000. Ya, ini penghasilan PKP-nya ya. Nah, untuk menghitung yang masa Desember, PPh setahunnya yaitu sama dengan tarif PPh pasal 17 ya, Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak selama 1 tahun. Di sini 5% karena masih di bawah 60 juta, maka kena 5%. 5% dikalikan dengan PKP yaitu 52.020.000, didapat angka PPh pasal 21 dalam 1 tahunnya itu sebesar 2.601.000. Maka PPh 21 bulan Desember tahun 2024 yaitu PPh yang selama 1 tahun dikurangi dengan PPh yang menggunakan tarif efektif ya, yang 2% dari nilai gaji dari masa Januari sampai dengan masa November. Di sini untuk PPh 1 tahun 2.601.000 dikurangi dengan 2.156. Ini 2.156 itu terperinci dari 196 dikalikan dengan 11 bulan Januari sampai dengan November, maka didapatkan untuk PPh pasal 21 yang dipotong Tuan B di masa Desember yaitu sebesar 445.000. Itu dia ya. Ya, jadi kategori A yaitu dengan status PTKP. Jadi untuk mengkategorikannya lihat dari status PTKP-nya dulu. Terus kemudian lapis penghasilannya silahkan bisa dilihat dari rincian yang tertera di sebelah kiri. Itu dia ya tentang tarif efektif bulanan untuk kategori A. Nanti kan video berikutnya nanti akan bahas yaitu tentang kategori B, terus kemudian nanti dengan kategori C. So, jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar informasi yang kita sampaikan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Dan jika teman-teman juga belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan atau mungkin masih bingung dalam penerapan tarif efektif PPh pasal 21 ini yang mulai berlaku di masa pajak Januari tahun 2024, silakan teman-teman bisa WhatsApp ke nomor yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.